Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini. Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami dalam segala situasi. Amin. Dalam segala musim Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Buat kami mengerti Tuhan, apa yang harus kami buat, apa bagian Tuhan, apa bagian kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu, pengertian yang ilahi atas kami. Shalom Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tahun 2019 pertengahan, ada seorang hamba Tuhan dari Perth, dari Australia. Hamba Tuhan bule, Bapak Ibu. Tuhan berpesan bahwa pelajari Mazmur 91 dan Yesaya 60 sampai ayat-ayat itu merema. Dan kalau sudah merema, Tuhan bilang perkatakan. Itu 2019. Dan saya ingat 2020 Januari kami ke Israel. Dan pada waktu mau berangkat itu sudah mulai, saudara, ada corona di Wuhan, dan bahkan sudah ada di Hong Kong. Padahal pesawat kita tuh transit Hong Kong. Dan saya ingat sekali waktu mau berangkat, banyak banget yang sakit. Waduh. Tapi untungnya bukan sakitnya di Hong Kong. Ya, terutama teman dari Surabaya tuh, yang kurus kecil pakai celana pendek, novel. Pak John. Itu kenanya waktu mau berangkat. Tapi semua ajaib lah, pokoknya kita semua pulang dengan anugerah Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau tekankan di sini, itu 2019. Akhir, ada hamba Tuhan dari Indonesia, waktu itu pasti Temanggung. Tuhan bicara yang sama. Aku memberikan senjata di tangan kirimu, Mazmur 91, dan Yesaya 60 di tangan kanan. Saudara, sebetulnya kalau kita betul-betul punya perjanjian pribadi dengan Tuhan, saudara nggak perlu takut seperti dunia takut. Yes, amen. Saya selalu tidak pernah mengajar orang ngawur, tapi saya selalu menjaga saya tidak mau takut. Kenapa? Karena ketakutan itu, spirit ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan ketakutan itu juga yang membuat kita tuh mudah kena sesuatu. Tetapi kalau kita waspada, karena kita berkali-kali Tuhan selalu berkata apa? Waspadalah, waspadalah. Itu yang perlu saudara dan saya lakukan. Contoh saja ya, Mazmur 91 ayat 1, di ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, ayat ini tidak akan bermanfaat pada waktu saudara memperkatakan tanpa mempercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan, saudara mengucapkan
itu pun gak berlaku. Maka saya, Bapak Ibu, saya itu berjuang ya, apapun kondisinya. Setiap bangun tidur dan malam mau tidur, selalu saya buang Alfa dan Omega. Ada firman yang sampai saya baca merema di hidup saya, menjadi renungan buat saya sebelum saya mengerjakan sepanjang hari, dan menjadi evaluasi buat saya sebelum saya tidur. Itu dari awal bertobat, saudara. Sehingga saya menikmati peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, COVID ini. Artinya menikmati itu saya melihat perlindungan Tuhan ajaib. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Mazmur 91 itu ada dua cara. Yang pertama, Alkitab berkata tidak mengena. Jadi cara yang pertama, orang tidak kena COVID. Itu ajaib, saudara. Yang kedua, dilepaskan dari jerat penangkap burung. Berarti kena dulu. Tapi dilepaskan. Saudara, kita nggak bisa pilih. Aku mau yang tidak kena, aku mau yang kena tapi sembuh. Nggak bisa, Pak. Itu haknya Tuhan. Yang perlu kita percayai adalah kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kondisi berbeda lagi Bapak Ibu dengan adanya Omikron. Saya dari dulu tuh senang sekali mendengarkan informasi-informasi yang objektif, ya, yang tidak subjektif. Karena sekarang ini multimedia ini yang memegang peran. Ya, orang bisa percaya kepada A atau B dari multimedia. Jadi, saudara mesti bijaksana. Melihat, memperhatikan. Dan jangan pernah lepaskan firman sebagai pegangan. Hari ini saya akan beri tema ya tentang tempat tinggi. Karena dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, berapa waktu lalu ada hamba Tuhan juga di Temanggung, khotbahnya tentang level up. Jadi, sepertinya memang kita mau tidak mau, saudara, harus membuat kita selalu upgrade. Ya. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang terus stuck atau berhenti di sebuah pengalaman. Sebab pada waktu kita di tempat yang tinggi, kita akan merasakan, kita akan melihat apa yang Tuhan lihat. Ya. Sehingga saudara nggak perlu takut seperti dunia takut. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat lebih dulu. Membuat kita mengerti kenapa ya. Kok berkali-kali Tuhan itu selalu berjumpa atau memilih tempat yang tinggi. Ya. Pertama kita lihat Kejadian 22 ayat yang kedua. Bisa ditampilkan? Oh bisa. Ya, ayat. Nah, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Gunung Moria adalah gunung, sebetulnya bukit. Semua kita pernah, hampir semua ke Yerusalem, itu adalah bukit. Tapi itu tempat tertinggi. Ada dua tempat tertinggi di Yerusalem, yaitu Moria dan Bukit Zaitun. Nah, saudara, mengapa mempersembahkan Ishak? Kenapa harus ditepati? Kan di mana saja bisa. Berkali-kali Tuhan berjumpa dengan orang khususnya, dengan nabinya.
di tempat tinggi. Saudara, itu sebetulnya menggambarkan bahwa kekristenan kita terus mesti naik. Kalau saya ketemu saudara setahun yang lalu, sekarang ketemu lagi, harusnya saya melihat Bapak Ibu next level. Harusnya saudara juga melihat saya next level. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu pertumbuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan ada di tempat yang tinggi. Dan Tuhan suka tempat tinggi. Ini aneh sekali. Ya, beberapa kita mau belajar. Lukas 22 ayat 10 sampai 13. Lukas 22 ayat 10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Terus, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu, ini yang ngomong Tuhan, orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan, apa Bapak Ibu? Atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Paskah itu peristiwa besar. Kita pernah ke Upper Room ya di Yerusalem. Sebetulnya itu tempat untuk kumpul lebih enak di bawah daripada di atas. Tapi mengapa Tuhan pilih tempat yang di atas? Bahkan Tuhan sudah menggerakkan orang itu mempersiapkannya di ruang atas. Saudara, di sini kita mesti menangkap sesuatu. Ya. Baik secara jasmani, baik rohani. Tuhan itu suka tempat tinggi secara jasmani. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin saudara dan saya hidupnya ada di tempat yang tinggi. Amen. Yes. Raja Wali hidup di tempat yang tinggi. Yes. Dia melihat sesuatu yang ajaib di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Kalau kita melihat COVID yang ada, kita melihat pandemi, saudara tidak lihat dari tempat yang tinggi, saudara bisa syok, saudara bisa kecewa, saudara bisa macam-macam yang negatif. Tapi kalau kita melihat dari tempat ini, dari tempat Tuhan bertata, saudara akan tahu semua akan membawa kebaikan. Amen. Saudara, kami belum pernah membagi sembako sedemikian banyak. Dari awal pandemi, belum pernah, saudara. Dan belum pernah kami membagi di sebuah daerah yang keras, yang dulu mereka tolak. Kami bisa datang, kami bisa berbincang-bincang, orang-orang kami bisa berdoa buat mereka. Jadi kalau kita lihat COVID dari kacamata manusia, kita semua berkata, oh Tuhan begini. Saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi selalu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Kami bisa melihat orang-orang betul-betul mau didoakan. Kami gak hit and run, saudara. Datang untuk di follow up berkali-kali. Kemarin saya cek jumlah yang ada, yang sekarang artinya yang masih bisa dijangkau, yang kontak-kontakan, ada 25.000 lebih, saudara.
luar biasa. Di Temanggung, Wonosobo, Tegal, Purwokerto, Magelang, dan sekitar 25.000 sekian kepala keluarga. Sebelumnya kita nggak pernah, saudara. Sulit sekali. Maka dari itu saudara mesti melihat, kita mesti sampai hidup kita di tempat tinggi. Baik kerohanian kita. Itu nomor 1. Saudara. Maka Tuhan suka tempat tinggi. Saya tunjukin lagi. Matius 17 ayat 1 sampai 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah apa Bapak Ibu? Gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Next. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Itu di tempat tinggi, Bapak. Jadi gak ada pilihan. Saudara, hari-hari ke depan ini gak semakin baik. Saya sungguh beritahu. Kenapa? Ada 3 hamba Tuhan. Ya, saya selalu gitu, saudara. Selalu memperhatikan hamba Tuhan ya. Yang hidupnya paling tidak ada sesuatu yang Tuhan suka lah orang itu. Saya tidak tertarik karunianya, tapi orangnya hidupnya gimana? Ya, ada orang yang berkarunia belum tentu berbuah dari karunianya. Ya, nah cerita singkat ada 3 hamba Tuhan saudara yang mengatakan bahwa mulai tahun 2022 kegelapan mulai menutupi bumi. Di semua sisi kehidupan manusia, termasuk ekonomi, bencana alam, virus, mungkin yang tidak baik, kerusuhan dan sebagainya. Itu 3 hamba Tuhan, saudara. Saya kaget sekali. 3 mengatakan. Bahkan saudara pada waktu di tempat-tempat 3 itu karena kita kenal semua hamba Tuhan, Tuhan memberi tugas kepada kami untuk tim Sekina itu berdoa khusus untuk Solo, Jawa Tengah, Solo dan Jawa Tengah, Banyuwangi dan Surabaya, Jawa Timur, NTB dan Bali. Saya kaget saudara. Kalau saya perhatikan Yesaya 60, Alkitab berkata, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Karena apa? Kegelapan menutupi bumi. Jadi kalau kita bangkit lebih dulu, saudara naik level up lebih dulu, kegelapan tidak menakutkan kita. Saya pernah cerita ya, waktu saya kecil, di rumah saya, di jalan rusun saya itu ada giliran PLN listrik mati, Pak. Jadi misalnya hari Selasa, tiap Selasa atau hari apalah, itu papa saya luar biasa. Siang itu, papa saya cuma punya Petromax. Kalau Bapak Ibu zaman kuno tahu Petromax. Dia cuma punya 1, papa saya punya 1. Dan siang dia bersihkan, dia isi minyak. Dan ada yang menarik, ya, dia tusuk, ya, papi itu apa? Itu spuyer. Ya, ini nggak boleh kotor katanya. Kalau sering dipakai, maka tempat ini akan tertutup dengan kotoran. Dia harus dibersihkan, baru minyak itu bisa naik dan menjadi energi. Saudara, papa saya siapin semua. Saya dulu nggak ngerti. Saya, papi kenapa siang-siang ngerjain Petromax? Dia bilang, oh nanti malam lampu mau mati. Jadi kamu, anak-anak gak usah kaget. Begitu mati, gak sampai 5 menit,
Petra menyala. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kegelapan harusnya tidak menakutkan kita. Saudara, hamba Tuhan salah satu ini yang saya kenal. 1,5 tahun yang lalu pertama kali kita manggung. Dia ngomong akan ada inflasi. Ya, hamba Tuhan ini sederhana, saudara. Tapi 10 tahun pernah menjadi pengawal orang penting. Bahkan Nurdin M. Top, Dr. Azhari, bom di Jati Asih, Tuhan pakai orang ini, saudara. Waktu itu Presiden memberikan pengumuman kepada agama apapun, siapapun yang bisa tahu di mana Nurdin M. Top dikasih. Nggak ada yang tahu. Orang ini pun nggak tahu. Dia sampai stres, dia sampai berbahasa roh sama Tuhan, aku udah bisa. Pada waktu dia merasa tidak bisa ayat, dia berbahasa roh dan Tuhan beritahu, Nurdin M. Top di jalan ini, rumahnya seperti ini, pintunya seperti ini, di kota ini, RW-nya disebut juga. Dan selama 3 jam kalau kamu tidak ketemu dia akan hilang. Oh, sudah luar biasa. Tahun 2004 itu orang ini dapat gaji pokoknya saja 200 juta. Dan kalau dia nangkep 2M. Nangkep Dr. Azhari 2M. Tahun 2004 2M itu gede Bapak Ibu. Jadi orang ini luar biasa. Nah, saya belajar, saudara, orang ini sederhana. Gak neko-neko. Dia berkarunia tapi ada buah dari karunianya. Karena ada orang buah dari hidupnya. Ini buah dari karunianya. Dia dipakai Tuhan. Belum lama ke tempat kami. Dia tahu bilang, aku pengen tidur di rumah barumu Pak. Aku mau doa. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh. Hidup kekristenan kita terus naik. Bukan cuma kita berkarunia, bukan cuma pintar, tapi kekristenan kita tuh ada kehidupan. Kemarin dia kesaksian bagus banget. Dia punya temennya punya burung perkutut mahal, 350 juta kalau nggak salah. Tapi burung perkutut ini aneh, sudah. Dipocokkan ya, dikawinkan dengan burung yang lain, nggak mau. Burung yang mahal ditolak, ditotol. Tapi dikasih burung ini yang jelek, dia mau. Saudara, ini orang sebelum bertobat dia bisa bicara sama binatang. Dia bilang, Tuhan, ini teman saya kasihan. Kalau boleh aku mau ngomong sama binatang ini sebentar aja. Saudara, betul, luar biasa dia diberi kesempatan oleh Tuhan, dia bisa ngomong. Burungnya ditanya, kamu kenapa sih? Aku punya cinta pertama. Wow, saudara. Ternyata si perkutut ini punya cinta pertama, burung yang jelek itu, saudara. Makanya kalau sama yang jelek itu dia mau. Oh, tapi luar biasa diberitahu. Kamu, kalau gitu, kamu tak kasih kandang yang kecil. Tapi kalau kamu mau nurut sama tuanmu, tak kasih kandang yang bagus. Ya sudah, saya mau. Pindah, kasih perkutut yang mahal, mau, sudah. Tapi habis itu nggak bisa ngomong lagi. Jadi betul-betul, saudara, saya melihat, saya pernah baca buku, pernah dengar khotbah. Adam itu bisa ngomong sama binatang. Nuh juga bisa ngomong sama binatang. Kalau tidak, dia nggak bisa loh mengatur. Singa sama macan itu berantem, Bapak Ibu. Tapi dikontrol semua. Ada kuasa yang kontrol. Jadi sebetulnya hidup kita tuh, kalau kita di tempat tinggi, kita melihat hal-hal yang ajaib yang dari Tuhan. Amen. Jadi saudara, ayo next level. Yes. Ya, Tuhan berjumpa dengan mereka di tempat maha tinggi. Bahkan Musa dan Elia munculnya di tempat yang tinggi. Kita lihat lagi. Kisah Rasul 1 13-14.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ini yang disebut loteng Yerusalem. Mereka menumpang, mereka adalah Petrus ke ruang atas. Saya menganjurkan ya, Bapak Ibu kalau punya rumah, Tuhan izinkan punya rumah, kalau bisa buat tingkat, saudara. Dan di tingkat yang tinggi itu dibangunlah ruang doa. Sebab apa Bapak Ibu? Karena Tuhan suka. Kesatu, Tuhan suka tempat khusus. Kedua, Tuhan suka tempat tinggi. Di tempat atas, di ruang atas. Jadi memang itu sebuah apa ya? Bukan Taurat, saudara ya. Punya rumah mesti tempat tinggi, tidak. Saya cuma cerita bahwa Tuhan suka tempat tinggi. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan, tidak salah punya ruang doa. Saudara, saya pada waktu sekian tahun yang lalu, pada waktu saya renovasi rumah, bukan yang sekarang. Waktu itu ada almarhum Dr. Gigi Yusak. Beliau ada di Ungaran. Mau pelayanan ke Temanggung, saudara. Saya panggil, kalau boleh, nanti pelayanan di Temanggung, nginep di rumah saya ya. Rumah yang baru. Tapi belum jadi, saya ngomong, saudara. Kalau Bapak Ibu kenal beliau, orangnya kan nggak neko-neko. Dia nggak mesti bawa sini. Dia bilang, siap, oke Pak. Tapi kamarnya belum jadi, saya ngomong, saudara. Dan belum ada AC-nya. Rapopo. Padahal saudara, dia di Temanggung ada tempat yang enak untuk dia minum. Tapi dia tinggal di rumah saya. Pada waktu dia datang, saudara, saya pikir karena kamar yang atas itu belum jadi, saya pinjamkan kamar saya di bawah, ya, kamar yang lama untuk Pak Yusak. Saudara, dia berkata, aku nggak mau di sini. Aku mau dia bilang, ada kamar di atas ya. Bapak Ibu pernah baca Elisa? Saya nggak usah buka ya. Punya tempat kamar di atas. Saya bilang, ada tapi belum ada AC. Rapopo. Saudara, kamar saya itu ada kisi-kisi. Saya lupa waktu itu belum tutup kisi-kisinya. Dan ceritanya malam itu Pak Yusak tidur di kamar itu, saudara. Wah, ternyata tidur seharian itu menjadi pergumulan berat, saudara. Kenapa? Anginnya gede banget. Dan pagi-pagi dia bangun, dia di khotbah ngomong, saudara, saya hampir nggak bisa tidur. Petrus ngasih tempat tidur kayak gini, waduh, saya kaget, saudara. Itu anginnya gede banget. Dia sampai tutupan pakai selimut. Tapi ada yang menarik, saudara. Malam itu dia diberi mimpi sama Tuhan, dikasih sertifikat. Tuhan bilang, mulai nanti kamu tidak khotbah sampai waktu yang ditetapkan. Dan pagi-pagi, aneh saudara, kalau saudara kenal hamba Tuhan ini, dia paling sulit kalau orang lain didoakan, dia paling gak gampang. Ya, beda dengan banyak hamba Tuhan paling senang. Ada orang datang kumpul, wah seneng rasanya banyak orang ini. Kalau beliau beda, saudara. Dia paling takut orang nempel kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhan. Lalu dia panggil saya, Pat, sini Pat.
Saya disuruh naik ke kamar. Ada apa Om? Aku mau doain kamu. Terus dia tumpang tangan, dia suruh saya berbahasa roh. Terus dia hanya berkata, Tuhan berikan karunia, kasih karunia itu roh kesetiaan. Dan saya merasakan dampak yang luar biasa. Saya sangat bersyukur dengan pengalaman itu. Nah, saudara, dari pengalaman itu, saya tunjukkan ayat satu lagi. Kita akan lihat Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri kemana Bapak Ibu? Ke pegunungan. Pegunungan. Saudara, Yudea itu di mana? Yerusalem. Tempat tinggi, saudara. Tapi Tuhan bilang kalau engkau boleh melihat antikris itu ada, kamu harus lari ke pegunungan. Padahal Yudea itu sudah tinggi. Kita disuruh naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara, hamba Tuhan yang tadi saya cerita, yang bisa ngomong sama binatang. Berapa waktu lalu saya diajak ke desa. Dia punya ada 12 tanah. Ya, dia nih profetik banget, 12 pintu gerbang, 12 tanah. Sudah menarik sekali loh. Dia membeli tanah di desa-desa itu untuk menolong banyak orang. 6 tahun yang lalu. Di setiap desa dia membangun rumah untuk tidur dan ada dapur. Dia pikir, oh itu buat masa antikris. Ternyata belum, sudah. Masa pandemi kemarin, 12 tempat itu menolong sekian banyak orang desa. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Itu daerah hijau. Mereka banyak sekali percaya Tuhan. Jadi dari awal dia sudah melarikan dulu ke pegunungan. Itu tanah-tanah di daerah pegunungan, sorry, dekat di kaki Gunung Merapi. Dan yang menarik, ada satu rumah dia bangun untuk sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab kecil. Ada asrama wanita, ada asrama pria, dan dia ngajar di situ. Saudara, sudah 6 tahun yang lalu dia sudah siapkan seperti itu. Maka kalau kami ke daerah situ, orang bilang, ke rumah siapa? Ke rumah Pak ini. Wah, semua orang desa. Saudara, hari-hari ini kebaikan kita perlu nyata. Kita nggak cukup cuma doa, tapi betul-betul ada tindakan kasih yang kelihatan. Itu tanda orang di tempat mati. Sesuatu yang nyata kasihnya, sudah. Dengan pandemi kemarin, sudah saya bilang, kita itu ajaib. Kelas-kelas kan persis libur. Jadi kita tuh ribuan kilo beras dan sebagainya itu masuk kelas-kelas, sudah. Minyak goreng, mie, gula, macam-macam, itu kelas penuh. Beras. Jadi buat orang lain merepotkan, buat kami, saudara, itu berkat. Saya jujurnya, saudara, saya renovasi rumah, saya bisa lebih cepat. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, rela enggak? Semua orang selalu ingin untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita pikir nggak ada artinya membuat tersendat. Kemarin ada seorang hamba Tuhan datang, dia berdoa, dia bilang, apa yang kamu tabur dengan tekun, kamu sedang menuai. Saudara, kalau menuai hari-hari ini, saudara, di waktu orang ketakutan, di waktu orang butuh, di waktu orang susah. Dan kalau kita mikir, aku kan butuh, saudara nggak bakal bisa menolong orang lain.
Kita nggak pernah lepas dari butuh, saudara. Sebetulnya ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Tapi cukup itu sulit, saudara. Kalau saudara nggak mencukupkan diri, maka Alkitab berkata, cukupkan diri. Di tempat tinggi, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan, Amin. kita lihat Yesaya 33, 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Terus, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Jawab bersama saya 2-3. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yang percaya katakan, Amin. saudara, saya melihat pada waktu hamba Tuhan ini berkata, aku mau tidur di rumahmu Pak yang baru. Saya bilang, belum jadi Pak. Tidak apa-apa, yang penting ada kamarnya. Tapi kemarin akhirnya nggak jadi, saudara. Kenapa? Pas dia datang, pas tukang kacanya datang. Dia orang yang sudah terbiasa dulu, waktu jadi pengawal presiden kan selalu terbiasa tidak banyak bergaul ya. Jadi dia dengan orang gaul dan aduh nggak jadi nginep di rumah lama. Tapi paling tidak itu baiklah. Dia doa di lantai 4 di tempat kami. Begitu dia doa, Tuhan bilang bahwa Tuhan kuduskan tempat ini, Tuhan mendengarkan doa di tempat ini. Nah, saudara, yang menarik, Alkitab berkata rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Saudara, saya sebetulnya tidak ada rencana dulu merenovasi rumah. Tapi ada sesuatu hal saya merenovasi, itu jalannya lama, saudara. Lama. Saya pikir saya ini banyak salah. Saya pikir harusnya uang semua untuk pembangunan rumah saya sendiri. Saya pikir, oh jangan-jangan saya kebablasan imannya. Banyak pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Tapi ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Pada waktu ada seorang hamba Tuhan, dia nginep di rumah. Hamba Tuhan ini nggak nginep di rumah, jadi ada 3 hamba Tuhan rencana mau nginep di rumah. Yang satu A, B, C. Yang A nggak jadi, yang B jadi, yang C nggak jadi. Yang C yang pria, yang malah yang wanita yang jadi. Yang saudara yang nggak jadi, yang sudah dewasa, saya kaget. Firman yang disampaikan, apa yang kau tabur dengan tekun, engkau sedang menuai. Dan saya melihat, saudara, pembangunan rumah yang saya kerjakan, saudara, itu untuk rumah sendiri loh, saudara. Tapi apa yang saya buat? Pertama, saya minta ruang doa di lantai paling atas. Saya bilang kepada semua pemborongnya yang mengerjakan, saya bilang, saya minta yang harus jadi nomor 1 adalah apa? Ruang doa. Saya bilang, yang lain nanti nomor 1 ruang doa. Saudara, ini belajar. Jadi Alkitab berkata, saudara, kalau saudara mengutamakan Tuhan, gak mungkin Tuhan lupa saudara. Bukan berarti kita mencari-cari, enggak, saudara. Saya betul-betul rindu, saya bilang, ruang doa nomor 1. Dan yang kedua yang menarik, yang saya nggak pernah cerita. Saudara, ada 3 teman arsitek. Yang kedua, 2 dari Parahyangan Bandung, 1 dari Maranatha Bandung kalau tidak salah, 1 dari Jakarta, 3. Tiga-tiganya
memberi nasihat yang sama. Nah ini saudara, belum tentu yang mayoritas itu dari Tuhan. 10-12, yang 10 belum tentu toh. Tiga-tiganya ngomong apa saudara? Dia bilang, Pak Hadi, rumah Bapak ini modelnya bagus. Warna kulitnya bagus, tapi kalau nggak ada gentengnya, itu seperti orang berdiri nggak ada kepala. Nanti nggak Bapak Ibu? Orang berdiri nggak punya kepala. Keindahannya itu salah satunya di Genteng. Waduh, saya gelisah saudara. Kenapa? Saya itu pengen di lantai paling atas tuh open air. Seperti rumah di Israel. Tapi bukan tempat Daud melihat Batsheba mandi loh ya. Tapi tempat untuk bisa berdoa dan melihat Temanggung. Semua bisa lihat. Saya gelisah sudah. Pembangunan yang paling atas itu maju mundur, maju mundur. Karena apa? Karena nomor satu atas, tutup dulu, baru ngerjain di bawahnya enak gitu loh. Kalau ketutup kan nggak kehujanan, ya kepanasan kerjanya Pak. Aduh saudara itu nggak mudah. Tapi saya bilang, Tuhan, mampukan saya. Rumah boleh dikata di Temanggung nggak ada sudah seperti itu. Cuma rumah saya. Rumah lama saya juga begitu, rumah baru saya segitu. Yang lain nggak ada. Sampai tetangga dia bilang, Bu, itu apa? Mau menara Babel kok juga jadi-jadi. Karena bukan kayak rumah, kelihatannya. Tapi saudara saya melihat, akhirnya saya putusin. Yang paling atas menjadi ruang doa untuk memberkati kota. Saudara, yang terjadi beberapa hari lalu ada hamba Tuhan. Dia memberikan pesan Tuhan. Tuhan berkata, ini rumah kesukaan. Saya kaget. Saya dalam hati, aduh, nih saya banyak salah, bongkar pasang, tukang-tukangnya bingung, karena sayanya ragu-ragu, nggak kerja, saya pikir saya banyak salah. Saya menilai negatif diri saya sendiri. Tahu-tahu pesan Tuhan, Tuhan berkata, ini rumah kesukaan. Makanya yang menarik, saudara, dia hamba Tuhan ini melihat, aku melihat kecapi besar di atas ini. Saudara, yang ajaib lagi, Tuhan bilang, suruh jemaat berdoa di tempat ini. Pendoa anak-anak, pendoa remaja, pendoa pemuda, pendoa dewasa, dan pendoa orang tua. 5. Saudara, saya baru tahu. Hujan bukan? Kamu ya yuk. Saudara, ya saya nggak sungguh-sungguh tidak mengira, oh ternyata tempat yang saya bangun, saudara, ternyata begini ya. Di gereja tuh punya lantai 4, saudara. Tingginya hampir sama seperti rumah saya. Rencana mau bangun ruang doa di sini, tempat ini jadi tempat studio musik, ini jadi tempat ruang doa, dan atasnya upper room, open air. Tapi karena izinnya maju mundur, jadi nggak jadi, maka nggak jadi. Begitu firman itu keluar pagi waktu saya doa pagi, saya baru diberitahu, saya seperti Obed Edom. Nanti Bapak Ibu, sebetulnya jatahnya di gereja, tapi gerejanya belum siap, maka tempat saya dipakai untuk doa. Tuhan bilang, berdoa untuk gunung-gunung di sekitarmu. Kamu pikir mereka tidur diam, akan mengeluarkan lahar panas. Saudara, hari-hari ini kita perlu berdoa menahan semua yang bukan dari Tuhan. Kalau tidak, kegelapan menutupi bumi. Kalau kita tahan, kegelapan di dalam kontrol gereja Tuhan. Amin. Karena Tuhan di atas segalanya. Amin. Yang percaya katakan, Amin. dari sini saya mau ajak saudara belajar utamakan Tuhan. Yes.
maka Dia akan utamakan saudara. Amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Kiara kata kasih kata karala. Kiara kata kasyata kata karala. Tuker. Kiara kata kasih kata Tuhan. Bawa kami ke tempat-Mu Tuhan, ke tempat tinggi-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan tidak di bawah seperti ayam yang berceker-ceker kepada dunia, kepada hal-hal yang duniawi. Bawa kami naik ke tempat tinggi-Mu Tuhan. Bawa kami ke tempat tinggi-Mu, melihat bersama-Mu Tuhan, berlindung bersama-Mu, melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Kiara kata-kata hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti. Sertai setiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai katakan di dalamku. Jadi bukti. Tuhan Engkau sempurna. Katakan saudara.
Tuhan, biar tahun ini menjadi tahun yang berbeda, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hari ini Kau bawa hati kami kembali kepadamu, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, terus mengejar Engkau, mengejar yang lebih lagi dalam hidup kami, Tuhan. Mengejar yang ilahi, Tuhan. Mengejar, Tuhan, apa yang sudah Kau sediakan di tempat tinggi itu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada sesuatu yang beda ketika kami berdoa, Tuhan, di tempat yang tinggi, Tuhan. Kami bisa melihat open air, Tuhan, semua mata memandang. Seperti Tuhan memberikan kepada Abraham, sejauh matamu memandang, aku berikan kepadamu. Kiara lapas ini, lihatlah semua ini, jalani dan aku berikan kepadamu. Kiara lapas ini, kiara lapas ini, kiara lapas ini, kiara lapas ini. Biar hati kami terus berdoa dan berdoa, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Terus naikkan doa-doa permohonan hingga Bapa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Hingga Bapa tata guru sini percaya Engkau berkata, jangan lelah, jangan lemah. Engkau akan menuai ketika Engkau tidak menjadi lemah. Jangan pernah berhenti, jangan berubah setia, Tuhan berkata.
terjadi. Amin. Tergantung imanmu, tergantung doa-doamu. Tuhan berkata, seberapa engkau setia dan tekun, seberapa engkau berdoa untuk hal ini. Karena ketika engkau berdoa, engkau sedang menaklukkan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ada di bawah kakimu. Ketika engkau berdoa, rohmu bangkit bersatu dengan Roh Kudus, dan kita akan lihat, engkau akan lihat perkara besar akan terjadi. Bukan engkau, bukan kekuatanmu, Tuhan berkata, tapi Rohku lebih besar dari segala persoalanmu. Rohku lebih besar dari apapun, Tuhan berkata. Shigirela bashande, dududu shikama sande, kiri bashande, urudu shini kiri. Bawa hati kami, Tuhan, bawa hati kami kembali kepadamu. Tidak ada satupun didapatin, Tuhan, yang lengah, Tuhan, yang bersantai-santai, Tuhan. Tidak ada satupun didapati, Tuhan, yang merasa takut dan khawatir, Tuhan. Tapi hari ini kami bangkit, roh kami bangkit, Tuhan, iman kami bangkit, Tuhan. Kishikama sana karala masyu, dududu shikama papa dududu shikara se. Percayalah janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah menyerah, saudara. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Tuhan yang mereka-reka, Tuhan yang berperkara. Tapi kau akan lihat di balik semua itu, Tuhan berkata, meskipun ketika engkau lihat jalannya seperti lambat, tapi percaya perlahan itu, tapi pasti Tuhan berkata. Ina moshande, imasogara la bosande, osera bosara bosenda, okari pase karabo. Hidupkan roh kami, Tuhan. Bangkitkan roh kami, Tuhan. Open the eyes, Tuhan. Buka mata kami, Tuhan. Oh, buka mata roh kami, Tuhan, untuk melihat bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Engkau tidak pernah menyediakan yang baik, tapi Engkau menyediakan yang terbaik, Tuhan. Tuhan sedang bekerja di jalan yang tidak kau lihat, Tuhan berkata. Tapi engkau tidak percaya, karena itu Tuhan berkata, ketika engkau tidak percaya, ketika mulutmu mengeluarkan sesuatu perkataan, ketidakpercayaanmu itu yang membuat engkau sedang meruntuhkan tembok imanmu. Engkau sedang meruntuhkan tangga yang sedang kau bangun. Ketika kau memperkatakan firman Tuhan, engkau berkata-kata seperti yang Tuhan mau, itu kau sedang membangun tangga yang naik ke surga, dan itu akan sampai ke surga, Tuhan berkata, melalui perkataan imanmu, perkataan firmanmu. Shigera boshande, ukara boshande, dikhamose karabashande. Biarkan kau berkata-kata setiap hari dengan Tuhan. Di mana saja berkata-katalah. Seandainya kau ingat sesuatu tentang anakmu, tentang suamimu, tentang keluargamu, tentang pekerjaanmu, tentang hal apapun, berkata-kata pada Tuhan. Tentang kau sedang menyetir mobil, berkata-katalah dengan Tuhan. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu berada dekat kita. Tuhan selalu siap dengan apapun yang kita doakan. Tuhan selalu siap menolong kita. Percayalah, saudara. Tetapi kau harus menyatakan itu di hadapan Tuhan. Sebuah lembar besar, saya melihat seperti lembaran besar ditulis oleh Tuhan. Itu adalah ucapan-ucapan doa dari seluruh orang-orang di bumi ini. Doa-doa yang siap dilaksanakan, Tuhan berkata, dari kerinduan yang dalam, dari ketekunan, dari kesetiaan, dari imannya, dari percayanya, Tuhan berkata,
berdoa di tempat ini sebenarnya. Karunia doa dan karunia kenabian Tuhan sudah berikan itu. Tuhan, biar kami diperpanjang menjadi peka Tuhan, menjadi lebih mengerti lagi Tuhan. Karena kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat dan genting, dan ada begitu banyak Tuhan. Tuhan itu membutuhkan pendoa-pendoa saudara. Tuhan butuh saudara naik ke tempat tinggi. Tuhan butuh kita menghadap Tuhan. Tuhan berkata, aku membutuhkan. Tuhan mengingini saudara. Semakin banyak engkau berdoa, semakin caman doa itu meluap dengan doa dan kebaikan dan kekudusan dan keajaiban dan kemuliaan. Maka sesuatu yang ajaib akan terjadi atas keluargamu, atas hidupmu, atas kotamu, atas bangsamu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saya melihat Tuhan memberikan sesuatu yang baru di tengah-tengah kita. Amen. Sesuatu yang fresh dan sangat baru. Biar setiap mata kami dibuka Tuhan. Amin. Seketika kami mengambil Tuhan untuk berkorban, untuk kami belajar, Tuhan mau ambil waktu doa, berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan berkata, Tuhan akan berikan sesuatu yang baru. Tiba-tiba engkau matamu kan terbuka dan bam, wih, ini sesuatu baru, hikmat yang baru, pengertian baru, kekuatan yang baru. Shikira basyandi, kira basyandi, kuhala sandi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bangkitkan roh syafaat, bangkitkan roh doa, bangkitkan roh iman, bangkitkan hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Bangkitkan roh yang berkobar-kobar melayani jiwa-jiwa, mengicil, tidak terhentikan, tidak terhentikan. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur. Jangan pernah berhenti. Syikiri Bapa Syande. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Janjimu ya dan Terima kasih Tuhan. pasti digenapi dalam hidup kami Tuhan. Oh syikiri. Materaikan firman-Mu di batin dan roh kami. Yang sepakat katakan Amin. silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin membantu tim kami doa di Surabaya untuk Bapak Pendeta Sentosa, Ibu Pendeta Ayu. Saudara, saya mau cerita satu kesaksian ya. Teman saya di apartemen TA punya teman lain. Nah, teman lain ini satu apartemen kena Omikron semua, sampai anak cucu pembantu. Yang menarik saudara, ada cerita singkat. Anaknya dokter ini pinter, jadi dia pakai Avigan dan sebagainya macam yang mahal-mahal. Tapi papahnya bukan orang Bahtera, bukan orang apa, nggak tahu lah. Pokoknya dia aneh, bisa ngomong, aku pakai pil Kina saja. Cerita singkat saudara, 2 hari yang pakai pil Kina sembuh, yang pakai Avigan 5 hari baru sembuh. Jadi di situ saya percaya yang menyembuhkan Tuhan. Amin. Ya, jadi obat sederhana kalau bersama Tuhan sembuh. Semua dua-duanya sembuh. Cuman yang satu dokternya sama cucu-cucunya pakai yang mahal, bapaknya sama pembantunya pakai yang Kina. Yang pembantunya malah sembuh dulu. Ya, jadi saudara jangan takut, tapi waspada. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Amin.